Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan PKK trading seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate, berarti energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke Pico Card Reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan, sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian, dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini, yaitu masih adakah cinta tulus untukmu? Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti Pick a Card Reading kali ini ya. Dan jangan di skip-skip videonya, biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick a Card Reading kali ini. Nah, seperti biasanya, di sini nanti Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu ya, dan dimana nanti tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi nantinya teman-teman gunakan intuisi kalian untuk memilih. Oke? Langsung saja kita coba ambil something card. Kartunya. Oke. Kita coba. Ingat ya, fokuskan pada tema video kali ini teman-teman, yaitu tentang masih adakah cinta tulus untukku. Oke, langsung saja kita shuffle kartunya sampai kita benar-benar bisa ngedapetin kartu yang energinya memang sesuai sama kita, oke? Kartu yang pertama udah nunjukin clue tuh, energinya udah keluar. Oke. Kita coba, kita sampai shuffle kartunya. Sampai kira-kira itu kita ngedapetin kartu yang memang energinya sesuai dan klop ya sama kalian. Tapi ingat ya teman-teman, ini tuh sifatnya general reading. Jadi nggak semua orang bisa cocok sama hasil readingan aku. Jadi kalau misalnya ingin lebih detail gitu, misalnya lebih intens gitu, kalian bisa coba personal reading sama aku dan nanti kalian bisa ngeliat ya. Semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini, oke? Dua clue kartu, oke. Kayaknya kurang kesini deh. Yes, 3 card di sini ya. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus.
Karena ini sifatnya juga general reading ya, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain, jadi nggak apa-apa, sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan untuk kalian semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian bisa mewakili isi kata hati kalian. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan pile, seperti biasanya akan Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang nomor pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang kedua dan ketiga kita bisa simpen dulu, kita bisa save terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Di sini ada Two of Cup. Oke. Two of Cup di sini. Two of Cup. Kita lihat dulu dan kita cari-cari. Oke. Oke. Ada kartu Five of Pentacles, Cup dan Pentacle di sini. Oke. Ada kartu Two of Pentacles, ada kartu Nine of Swords, oke. Ada kartu Five of Swords, ada kartu ini ya. Ada kartu pedang, kartu sword ya. Ada kartu Nine, energinya sih strong banget. Terus ada kartu di sini, ada kartu The Chariot. Oke. Di sini tuh gambarnya tentang, di sini ada kartu Two of Cup dan balik lagi gitu sesuai dengan pertanyaannya atau sesuai dengan judul tema dan deskripsi kali ini, yaitu masih adakah cinta tulus untukku. Jika dilihat sebenarnya di sini Clarissa dapat melihat energinya bahwa cinta tulus untuk kamu itu sebenarnya masih ada. Ya mungkin kamu saat ini tuh sudah nggak percaya ya yang namanya cinta yang tulus, cinta sejati, atau mungkin yang namanya cinta-cintaan yang seperti itulah gitu. Karena apa ya, mungkin
kamu mencoba gitu ya. Ini tuh sempat mencoba membuka hati kamu untuk orang baru, tapi ya endingnya nggak sesuai dengan apa yang kamu harapin gitu. Dan di sini kayak lebih cenderung ngebuat kamu itu jadi ngerasa kecewa gitu loh. Jadi otomatis kayak kamu itu udah nggak, intinya tuh nggak ngeh lagi yang namanya cinta gitu loh, karena ya kamu udah tahu gitu nanti ujung-ujungnya aku ngebuka hati untuk orang baru, endingnya nanti pasti end gitu. Aku mencoba membuka hati untuk orang baru, ujung-ujungnya dihianatin, diselingkuhin, ditinggalin tanpa sebab yang jelas gitu. Dan di sini kayak kamu mencoba akhirnya tuh kayak menyendiri terlebih dahulu gitu. Dalam artian tuh bukan menyendiri, tapi intinya tuh nggak terlalu berambisi mencari pasangan. Kamu mencoba menikmati kehidupan kamu dengan posisi kamu yang saat ini gitu. Karena kamu merasa nyaman gitu. Tapi sempat gitu ya di beberapa momen kamu itu kayak eh, pernah ada something gitu ya, kayak mikirin tentang sebenarnya ada nggak sih gitu cinta sejati, orang yang bener-bener bisa diajak serius sama aku, orang yang bisa bener-bener kayak diajak untuk ke jenjang yang lebih serius sama aku, sebenarnya ada nggak sih gitu di dalam benak kamu. Terkadang itu muncul gitu pemikiran atau tanda tanya besar di dalam hati kamu itu tentang pertanyaan yang seperti itu. Dan di sini yang saya lihat sebenarnya ada gitu. Cuman gitu ya, kayak kamu belum menemukan aja di sini. Kamu belum menemukan orang yang benar-benar pas di hati kamu, karena mungkin ya ruang lingkup kamu untuk intinya tuh ngebuka hati kamu untuk orang baru itu masih sangat kecil. Karena apa? Ya wajar saja gitu. Karena mungkin masih di sini tuh masih suka ke bawah ya energi kesedihan kamu di masa lalu sampai detik ini gitu. Jadi yang kayak otomatis kamu membatasi gitu loh. Seberapa porsi kamu itu untuk membuka kenalan baru gitu. Dan di sini yang saya lihat memang terlihat banget gitu ya. Rasa ketakutan kamu, rasa tertekan kamu. Kayak intinya tuh kayak seolah-olah kamu nggak ingin lah gitu. Harus intinya itu mengulang cerita lama, mengulang cerita klasik yang benar-benar ngebuat kamu itu jadi ngerasa sedih gitu. Jadi makanya gitu. Karena di sini ada kartu Two of Pentacle gitu. Jadi kayak di dalam hidup kamu itu saat ini tuh kamu itu mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan bener-bener setiap langkah kamu, setiap tindakan kamu, apapun yang mau kamu kerjakan gitu. Karena ya jika dilihat tuh Open Tackle tuh yang artinya kamu tipe orang yang bener-bener itu kayak otomatis tuh lebih mempertimbangkan hidup kamu gitu. Karena mungkin kamu pernah dikecewakan di masa lalu gitu. Ya, suaraku jadi kayak agak hilang. Terus juga di sini kalau saya dapat melihat ada kartu Nine of Swords gitu ya. Nine of Swords itu yang artinya ya mungkin sih gitu. Kayak untuk saat ini tuh adalah beban berat dalam hidup kamu adalah kayak kamu itu masih belum ditemukan sama orang yang bener-bener intinya itu twin flame kamu, cinta sejati kamu, orang yang bener-bener bisa ngertiin kamu di sini. Dan di sini tuh yang kayak kamu itu kayak merasa sebenarnya di momen ini gitu kamu membutuhkan sosok seseorang yang seperti itu gitu. Tapi di sisi lain orang yang seperti itu masih belum kamu dapatkan sampai detik ini. Bahkan di sini Clarissa dapat melihat ya. Karena di sini ada kartu Five of Swords yang artinya itu kayak kamu jadi mikir gitu loh. Mikir tuh yang artinya aku sebenarnya itu ingin gitu, maksudnya itu membuka hati untuk orang baru gitu. Tapi aku nggak mau lagi gitu. Kalau misalnya kebaikan kamu nantinya itu dimanfaatkan lagi sama orang ini itu sama pasangan kamu atau sama calon calon pendamping kamu gitu, kamu nggak ingin gitu. Karena di sini Clarissa dapat melihat seberapa seringnya gitu kebaikan kamu justru malah dimanfaatkan orang lain. Dan di sini ada kartu The Chariot yang artinya ya akhirnya tuh kayak bener-bener kamu saat ini tuh akhirnya tuh kayak menikmati gitu loh setiap langkah perjalanan kamu dengan penuh kesendirian gitu. Padahal jika dilihat di sini gitu sebenarnya juga banyak orang gitu ya yang ingin effort tuh kayak mendekati kamu gitu. Atau intinya itu ingin mendapatkan hati kamu. Cuman yang saya lihat karena keinsecurean kamu lah gitu ya. Yang artinya itu kayak mungkin kamu jadi ruang lingkup kamu untuk ngebuka hati untuk orang yang lebih luas, orang banyak gitu ya. Kayak kamu itu jadi lebih sedikit gitu loh. Karena ya basically gitu. Kamu punya intinya itu punya rasa kekecewaan di masa lalu yang kamu bawa sampai sekarang gitu. Dan di sini yang saya lihat kamu itu bukan tipe orang yang intinya itu mudah gitu ya. Mudah merefresh ulang gitu ya. Maksudnya itu dalam artian
Kan ada nih gitu, seseorang yang is okay lah gitu. Gue pernah dikecewain gitu di masa lalu. Is okay gitu. Aku akan cepet-cepet melupakan dan segera move on. Tapi di sini kamu bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi ini kayak kamu itu bukan tipe orang yang mudah merefresh gitu ya. Apa yang pernah terjadi di masa lalu, terutama ketika kamu merasa disakitin gitu. Pasti akan kamu bawa sampai ini itu sampai sekarang. Dan itu yang sebenarnya itu merupakan salah satu menjadi titik penghambat gitu loh. Buat intinya itu kayak seolah-olah kamu itu kok ini tuh kayak belum dipertemukan aja cinta sejati gitu loh. Padahal sebenarnya di luaran saya tuh banyak orang yang ingin effortnya itu mendekati kamu gitu. Dan di sini Clarissa juga dapat melihat ya bahwa sepertinya tuh yang kayak kamu itu seolah-olah itu kayak eh sudah cukup bersabar gitu. Kamu sudah ini itu ya ini itu kayak mungkin di masa lalu itu sudah memberikan gitu ya yang terbaik gitu loh, terbaik untuk mungkin mantan kamu dulu, untuk masa lalu kamu dulu gitu. Tapi yang kayak kamu itu jadi kayak ngerasa bahwa apa yang kamu lakukan itu nggak ada imbal baliknya gitu. Ujung-ujungnya ya kamu disakitin dan akhirnya dikecewakan gitu. Itu yang kayak membuat kamu itu jadi intinya itu rasa sakit hati kamu itu masih kamu bawa sampai detik ini. Dan ada yang di sini tuh yang kelihatan banget gitu ya. Kayaknya kamu dimanfaatkan aja gitu. Mungkin dari finansial bisa, kebaikanmu bisa, atau mungkin rasa kepercayaan kamu yang ternyata itu disalahgunakan. Di sini kelihatan banget gitu. Dan yang kayak kamu itu jadi lebih insecure gitu terhadap orang-orang baru. Makanya gitu, kayak kamu itu nggak ingin gitu membuka peluang luas gitu loh. Membuka peluang luas untuk ini itu membuka hati kamu untuk orang baru gitu. Jadi yang kayak bisa dibilang intinya itu kayak ruang lingkup kamu saat ini tuh kecil gitu. Sebenarnya jika dilihat gitu ya, banyak orang kok gitu yang intinya itu bersedia gitu memberikan hati dia untuk kamu. Dan di sini sih yang saya lihat ini tuh kalau bisa itu kamu terapkan gitu di dalam hidup kamu bahwa tidak semua orang itu memiliki sifat gitu ya, sifat dan tabiat yang sama gitu. It's okay, mungkin kayak kamu flashback ke belakang, kayak kemarin kamu mengalami kegagalan dalam percintaan kamu, mungkin gitu ya. Dia itu adalah bukan jodoh kamu gitu loh. Dan ya memang gitu, untuk maksudnya itu melewati proses untuk menjemput kebahagiaan tersebut pasti ujiannya juga gede gitu. Tuhan juga intinya itu menguji umatnya gitu ya untuk masih itu meraih apa yang dia inginkan gitu. Jadi apapun yang ingin kamu inginkan itu tidak bisa kamu dapatkan secara instan. Pastinya juga melewati proses, tahapan, perjuangan, penderitaan sampai akhirnya nanti kamu menjemput suatu kebahagiaan. Jadi di situ. Hmm, Sebenarnya di sini tuh yang saya lihat itu ada gitu cinta sejati untuk kamu itu ada karena mungkin saking kamu terlalu seringnya merasa dikecewakan jadi yang kayak kamu itu sudah ya sama yang namanya cinta gitu ah bodoh amat gitu pasti ujung-ujungnya yang kayak gitu lagi gitu. Di sini ada kartu The World gitu, ada kartu The Empress, ada kartu King of Pentacle, ada kartu Nia Justice, ada kartu The World, The Impress gitu. Kartu The World tuh yang artinya tuh kayak tentang gambarin gitu. Kayak sebenarnya kamu juga lelah juga kok gitu. Maksudnya itu terjebak dalam situasi yang seperti ini. It's okay gitu. Kayak kamu sepertinya itu kayak punya masa lalu yang buruk gitu. Tapi kayak untuk saat ini tuh kayak kamu mencoba gitu ya, melupakan tentang semua yang pernah terjadi di masa lalu. Dan kamu kayak seolah-olah itu menginginkan gitu loh. It's okay lah mungkin ini udah waktunya aku, ini itu kayak sudah cukup waktu aku untuk menghealing diri aku gitu. Dan kayak kamu sih kayak berharapnya
pokoknya pengennya gitu ya ketemu sama satu orang aja yang bener-bener serius sama kamu dan bisa ngebikin kamu jadi the impress ini, yang artinya itu kayak bener-bener ngebuat kamu berada di titik yang paling nyaman, yang bisa ngertiin kamu gitu loh, yang tahu keinginan kamu, dan intinya itu bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu gitu, bukan malah ini itu PHP aja gitu, karena kamu sudah capek gitu loh, kamu sudah capek beb di PHP-in aja gitu. Sedangkan di sini yang kamu butuhkan gitu ya, yang kamu harapkan itu adalah cinta sejati yang bener-bener bisa ngedampingin kamu itu sampai tua. Dan di sini ada kartu King of Pentacle gitu. King of Pentacle tuh yang artinya sampai yang kayak bener-bener saat ini tuh kamu itu ingin kayak bener-bener untuk masuknya itu tidak terlalu terpaku sama mungkin kesedihan di masa lalu, atau mungkin tidak terlalu jenuh dengan situasi yang saat ini tuh menghadapi diri kamu gitu ya. Kamu mencoba untuk masuknya itu menggali potensi kamu dengan cara ya mungkin kamu kayak bekerja, atau mungkin kayak meningkatkan produktivitas kamu gitu. Karena apa gitu ya, semakin kayak ini tuh kayak kamu semakin eh masih itu terfikir tentang cinta gitu ya, maka kayak semakin intinya itu kayak semakin sedih juga jatuhnya di kamu gitu loh. Jadi kayak makanya kamu lebih meluapkan tentang ini itu apa yang kamu alami saat ini tuh kepada pekerjaan gitu. Dan di sini ada kartu Justice yang artinya itu kayak sebenarnya itu gini loh. Di sini tuh tentang ngabarin tuh yang kayak gini. Ya, di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu, karena Tuhan itu maha adil gitu. Dan di sini tuh yang kayak percayalah gitu loh, apabila kayak kamu intinya tuh mampu menghilangkan bekas luka di masa lalu gitu, saya yakin kedepannya itu apabila kayak kamu percaya dan yakin kedepannya itu bakalan ada kok seseorang yang ini itu bakalan memberikan hati yang tulus dia itu untuk kamu gitu, dan tinggal tunggu sabar aja gitu, tanpa kamu minta dia akan datang dengan sendirinya kok gitu. Mungkin dalam waktu dekat ini, atau mungkin ya namanya waktu dekat itu juga relatif gitu, 6 bulan menurut saya cepat gitu, tapi menurut kalian lama gitu. Jadi yang kayak seperti itu, yang jelas tuh tentunya di sini bakalan ada kok gitu seseorang yang bakalan memberikan hati dia untuk kamu. Karena di sini yang saya lihat ketakutan terbesar kamu itu adalah kegagalan gitu. Dan yang paling kamu benci dan yang paling besar kamu takut itu adalah ketika kamu itu ditinggalkan pada saat kamu sayang-sayangnya sama dia gitu. Karena di sini kayak kelihatan itu yang bikin kamu itu sebenarnya nyesek banget gitu loh. Iya, nggak ingin kamu dihadapkan sama sebuah momen yang kayak gitu lagi gitu. Karena kamu saat ini tuh kayak sudah, hati kamu sudah hancur dan berusaha kamu perbaiki gitu loh. Jadi kayak ya tahu sendiri kan gitu. Apabila kayak kamu disakiti lagi ya bisa depresi berat gitu. Di sini yang saya lihat. Hmm. Lu juga di sini tuh karena ada kartu ini ya. Sebentar. Karena ada kartu Egg of Pentacle yang artinya tuh yang kayak gini loh. Nikmati aja gitu saat ini proses yang terjadi gitu. Ya, apabila bekerja itu bisa membuat kamu kayak merasa senang, merasa happy, lakukan aja gitu. Selagi hal tersebut bermanfaat buat diri kamu gitu. Yang intinya itu lakukan aja sesuatu hal yang ini itu biar kayak nggak ngebikin kamu itu semakin jenuh. Karena apa gitu? Takutnya apabila kayak kamu semakin jenuh, otomatis kayak kamu itu semakin berambisi untuk ngedapetin gitu ya, ngedapetin seseorang gitu ya. Dan nanti takutnya itu apa gitu, takutnya itu apabila kayak kamu tanpa berpikir panjang gitu ya, tanpa mengenal dia yang lebih dalam gitu, takutnya nanti justru malah kamu kecewa di kemudian hari. So lebih baik kayak untuk saat ini gitu yang harus kamu lakukan ya nikmati aja prosesnya gitu loh. Jadi kayak bener-bener apabila kayak bekerja membuat kamu lebih rileks, lebih santai, lakukan aja gitu. Yang penting hal tersebut bisa bermanfaat buat diri kamu gitu. Terus oke. Oke, di sini dua kartu terbuka.
Ada kartu Three of Wands. Ada kartu The Chariot. Ada kartu Ace of Cup. Di sini Three of Wands, Two of Pentacles, The Chariot, Ace of Cup, dan ada kartu Seven of Cup. Di sini tuh yang artinya tuh gambarin tentang diri kamu gitu. Sebenarnya kamu itu tipe orang yang gini loh. Intinya itu kayak kamu itu bukan tipe orang yang intinya itu sembarangan gitu memberikan hati kamu untuk orang lain. Dan di sini yang saya lihat flashback kamu ke belakang, memang kamu itu tipe orang yang intinya itu berpegang teguh pada pendirian gitu. Tapi kayak semuanya itu luntur gitu loh apabila kayak ini itu kayak kamu terbuai sama rayuan, kamu terbuai sama kata-kata manis orang gitu, kamu terbuai sama ini itu sama janji-janji palsu gitu. Hal itu yang kayak udah ini itu melunturkan semuanya gitu. Dan disinilah gitu ya yang akhirnya tuh yang kayak ngejadi mungkin kayak flashback ke belakang kemarin tuh kamu nggak ngeliat gitu ya tentang sisi dia yang sesungguhnya itu seperti apa, secara mendalam dia itu seperti apa. Ini itu tanpa pertimbangan yang berat gitu, yang akhirnya itu kayak menjadikan kamu itu jadi kecewa gitu. Karena apa gitu ya, mungkin di awal kamu itu kayak terlalu terbuai sama janji-janji manis dia, kata-kata manis dia gitu, yang seolah-olah dia itu kayak sosok seseorang yang meyakinkan diri kamu. Dan ini juga ini itu nggak bisa ngenyalahin kamu diri juga gitu, karena sebenarnya ya itulah gitu titik kelemahan kamu gitu. Kamu sebenarnya tipe orang yang ini memiliki pendirian gitu, tapi apabila kayak hal tersebut harus ini itu kayak kamu itu termakan sama bujuk rayu ataupun mungkin yang kayak terlalu dijanji-janjikan kata-kata manis yang ujung-ujungnya gitu janji-janji itu adalah janji-janji palsu gitu. Ya sudah gitu, maka kayak pendirian tersebut kayak udah hilang gitu. Yang semula mungkin kayak kamu itu di awal oke lah, kamu itu orang yang komitmen gitu, kamu harus cari sosok seseorang yang gini, yang harus itu, aku harus lebih hati-hati lagi, aku harus ini tuh tahu seluk beluk dia gitu. Dan apabila kayak hal itu sudah bener-bener ini tuh kayak kamu udah kemakan sama hal itu gitu, ya sudah kayak semuanya tuh jadi bubar. Dan kayak pertimbangan tersebut tuh jadi yang kayak ini tuh nggak penuh dengan pertimbangan gitu loh. Terus juga di sini ada kartu The Chariot gitu. The Chariot itu yang artinya kamu lebih di sini tuh yang saya lihat itu lebih kayak kebanyakan mungkin ditinggalkan gitu loh. Ditinggalkan, entah dia yang kayak seolah-olah itu tanpa alasan yang jelas, entah yang dia tiba-tiba yang kayak ngilang gitu aja, entah atau yang kayak gimana gitu. Padahal di sini yang saya lihat kamu tipe orang yang sebenarnya itu cukup bagus ya. Cukup ini itu kayak kamu itu tipe orang yang cukup tulus apabila mencintai seseorang gitu. Tapi apabila kayak kamu begitu dikecewakan gitu, ya maka kayak jangan harap gitu orang di masa lalu itu bisa ngebuka hati kamu kembali. Karena sebenarnya kamu itu tipe orang yang baik juga gitu. Tapi apabila kayak kebaikan kamu sudah disalahartikan atau mungkin kayak ini itu kayak kamu sudah benar-benar dikecewakan gitu, maka sulit banget gitu untuk membuka pintu maaf dari kamu gitu. Walaupun sebenarnya mengatakan gitu maaf aja gampang gitu, tapi dalam hati ya nggak ada yang tahu kan gitu loh. Ya itulah kamu gitu. Itu juga di sini ada kartu Seven of Cup gitu, yang artinya untuk kedepannya buat kamu itu ya hidup itu memang pilihan gitu, dan dimana pilihan tersebut adalah di tangan kamu. Memang Tuhan tuh yang menentukan gitu. Tuhan itu yang sudah menentukan jodoh kamu sejak dari lahir. Memang tuh kayak sudah ditentukan gitu. Tapi apabila kayak kamu tidak diimbangi dengan rasa was-was dan hati-hati gitu, jadi ya jangan sampai gitu kamu kecewa di kemudian hari. Karena ya hidup itu pilihan, yang menentukan juga ini itu Tuhan dan kamu sendiri gitu loh. Terus juga di sini
Ada kartu All Is Well. Relationship Harmony. Terus juga ada kartu Outdoors gitu. Ada kartu Clairvoyance. Di sini itu ada kartu All Is Well gitu. Mungkin di sini kayak sebagian dari kamu juga bertanda tanya ya, dalam artian tuh ada nggak sih ini tuh yang kayak menghalang-halangi jalan jodoh aku, atau mungkin ada nggak sih gitu, ataukah mungkin ini tuh kayak gara-gara dari masa lalu kamu atau yang kayak gimana gitu. Tenang gitu. Di sini tuh yang kayak gini, Tuhan itu selalu melindungi umatnya gitu. Dan di sini percaya gitu ya bahwa kamu saat ini tuh kayak bener-bener ini tuh lepas semua dari hal-hal yang seperti itu. Dan di sini tuh kayak bener-bener murni dari intinya itu dari apa ya gitu. Kayak mungkin kamu itu kurang begitu bisa membuka hati kamu untuk orang baru gitu. Tapi tenang aja, karena apa gitu. Di sini ada kartu relationship harmony yang artinya kedepannya gitu. Apabila kayak kamu mampu lebih bisa ini itu menghapus rasa ketakutan di masa lalu gitu. Tidak menutup kemungkinan gitu ya. Ini tuh cinta sejati, terus juga ini hubungan yang harmoni itu bisa kamu dapatkan. Dan di sini ada kartu Outdoors yang intinya untuk saat ini gitu, kamu harus bisa keluar dari lubang gelap gitu ya. Lubang gelap yang selama ini membuat kamu jadi kayak merasa takut gitu loh. Kamu harus bisa segera cepat keluar dari hal tersebut. Karena ya, apabila kamu belum bisa keluar dari lubang gelap di masa lalu gitu, ya bisa dipastikan gitu. Kayak kesabaran ini itu kayak apa ya? Ya kayak kamu nggak bakalan berubah gitu loh. Kamu akan tetap stay di tempat dengan ditakuti dengan penuh rasa trauma. Jadi ini itu seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Oke, hai semuanya. Lanjut lagi untuk teman-teman semuanya yang milih kartu nomor 2. Ada kartu Eight of Pentacle. Of Pentacle. Ada kartu ini ya, Six of Swords. Kemudian ada kartu Seven of Wands. Oke. Tadi mana tadi yang kebuka? Oh ini. Ada kartu Six of Pentacle. Ini tuh temanya itu pink-pink gitu ya. Pink-pink tuh artinya itu kayak taruh cinta. Cielah, taruh cinta. Emang nggak tahu kenapa aku dari dulu tuh suka sama yang warna pink. Itu juga di sini ada kartu Seven. Eight ya, maaf. Eight of Swords. Ada kartu Judgment. Karena
Karena di sini ada kartu Eight of Pentacle gitu. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang masih adakah cinta tulus untukku. Jika dilihat di sini Eight of Pentacle tuh yang artinya ya sebenarnya cinta sejati untuk kamu itu masih ada gitu. Tapi kayak memang terkadang untuk saat ini tuh kayak intinya tuh kayak mungkin kamu juga berpikir ya gitu, kenapa sih gitu kok nggak ada banget seseorang yang intinya tuh sreg di hati aku atau pas di hati aku gitu. Dan ini tuh kayak inilah gitu ya, mungkin saat ini tuh kayak saatnya buat diri kamu itu lebih fokus gitu ya. Ini tuh fokus terhadap ini tuh nyari seseorang yang bener-bener pas di hati kamu, karena mungkin flashback ke belakang gitu ya, kayak mungkin kamu itu terlalu fokus sama ini tuh keasikan dengan diri kamu yang saat ini sedang fokus dengan intinya tuh apa yang kamu kerjakan saat ini, mungkin pekerjaan atau mungkin hal lain gitu, yang sehingga kayak ngebuat kamu itu jadi kayak terkadang itu lupa gitu loh. Wah, ini kan kayak udah waktunya aku buat ngebuka hati untuk orang baru gitu loh. Dan di sini yang saya lihat memang sih gitu, kamu itu tipe orang karakteristiknya tuh yang pekerja keras. Dalam artian nanti pun gitu ya, misal pun kayak misalnya kamu nantinya tuh udah married atau mungkin apabila kayak kamu seorang perempuan gitu ya. Apabila kayak kamu nantinya tuh udah bener-bener merit itu, kamu nggak ingin terlalu membebani gitu ya, membebani tentang diri kamu terhadap sang suami gitu. Dan misalnya kayak kamu seorang laki-laki gitu ya, kamu itu tipe orang yang memang kayak intinya tuh fokus terlebih dahulu, bekerja keras terlebih dahulu gitu, baru kayak misalnya intinya tuh kayak dirasa udah cukup gitu, baru kayak kamu itu karakteristiknya tipe orang yang akan take action gitu, mencari jodoh atau mencari twin flame dalam hidup kamu gitu. Dan di sini yang saya lihat ya memang gitu, kayak mungkin flashback ke belakang kemarin kamu hanya terpaku sama satu hal gitu, sedangkan di sisi lain gitu saat ini kamu juga ini tuh udah waktunya gitu untuk ini tuh kamu bersanding dengan seseorang yang kamu sayang gitu. Tapi kan di sini yang jadi pertanyaan tuh yang menjadi dilema di dalam diri kamu itu adalah ada nggak sih gitu seseorang yang sebenarnya tuh tulus untukku, memberikan hati dia yang suci untukku gitu. Yang menjadi dilema kan itu gitu. Sebenarnya di sini tuh ada gitu. Ya mungkin karena kayak di sini tuh seperti hampir sama yang nomor satu gitu. Ruang lingkup kamu itu kurang luas karena kamu cenderung sama satu hal, yaitu mungkin kayak terpaku sama keasikan gitu loh. Kamu mungkin kayak pernah juga ngerasakan yang kayak gini loh. Kamu pernah merasakan yang ini tuh juga disakiti sama yang namanya urusan cinta gitu. Dan akhirnya kayak kamu itu ngebuat kamu itu jadi nyaman gitu. Oh, ternyata kayak cinta itu seperti itu. Akhirnya kayak kamu itu ada effort gitu ya. Kayak lebih baik sendiri aja dulu deh gitu. Karena sendiri itu lebih asik gitu daripada harus mikirin orang lain gitu. Yang nantinya ujung-ujungnya justru kayak malah ngebikin kamu sakit hati gitu. Jadi yang kayak kamu itu keasikan terhadap kesendirian kamu gitu. Sehingga kayak ruang lingkup kamu membuka hati terhadap orang baru itu jadi kayak kecil gitu loh. Dan sebenarnya di sini ada kok sebenarnya orang yang, karena di sini ada kartu ini ya, Seven of Swords. Sebenarnya tuh ada orang tuh yang mau berjuang sama kamu gitu. Cuman kayak di sini tuh nih orang juga intinya tuh juga mikir gitu loh. Apabila kayak kamu itu belum bisa transparan gitu, belum bisa membuka hati kamu sepenuhnya buat dia atau untuk orang yang nantinya tuh bakalan datang gitu. Karena sebenarnya di sini tuh akan ada gitu seseorang yang memang bener-bener mau berjuang untuk kamu gitu. Dan di sini yang saya lihat ini tuh kayak mungkin udah waktunya buat kamu berhenti ya. Masih itu dalam artian kamu jangan intinya tuh terlalu terpaku sama satu hal, mungkin pekerjaan kamu saat ini sedang asik dengan masa kendaraan kamu saat ini gitu. Ini tuh kayak udah waktunya buat kamu berhenti gitu. Dan ini kayak bener-bener udah waktunya buat kamu itu memberikan hati kamu untuk eh orang baru gitu. Siapapun dia nantinya gitu. Yang penting dia mampu memberikan hati dia yang tulus untuk kamu, dan kamu ini tuh lebih hati-hati lagi gitu dalam memilih ke depannya, ya biar kamu nggak salah pilih lagi gitu. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu X of Swords gitu ya. X of Swords tuh yang artinya ya memang gitu saat ini tuh jika dilihat eh X of Swords ada kartu Judgment juga. X of Swords tuh tentang artinya tuh juga kamu saat ini posisinya juga bener-bener tertekan ya, kayak bener-bener kayak ngerasakan suatu hal yang kayak tertimpa beban berat gitu. Karena apa ya gitu, jika dilihat ya kamu kayak ngelihat yang lain gitu loh.
lihat yang lain tuh yang kayak ingin deh gitu, aku itu ingin rasanya tuh ngedapetin seseorang tuh yang kayak gitu gitu, yang ini tuh bisa diajak romantis bareng, bisa diajak ini tuh ada gitu ya di kala eh ada di kala kayak momen ketika kamu itu membutuhkan seseorang dan dia itu hadir gitu, kayak kamu itu ingin ini tuh kayak juga ada sisi iri gitu loh ketika ngelihat orang lain yang seperti itu. Dan di sini ada kartu judgment gitu. Kartu judgment tuh yang artinya apa sih gitu. Kartu judgment tuh yang artinya sebenarnya apabila kayak kamu mampu intinya itu mengimbangi gitu loh. Misalnya itu mengimbangi apa yang menjadi kesukaan kamu, misalnya kayak pekerjaan kamu gitu. Kamu bisa mengimbanginya dengan ini itu memberikan waktu kamu untuk ngebuka hati buat orang baru gitu. Saya yakin kok gitu. Kamu akan lebih gampang ngedapetin jodoh kamu gitu loh, daripada yang kayak kamu harus terpaut sama satu hal dan sampai bener-bener kayak ngebikin kamu lupa bahwa ini adalah saatnya buat kamu itu membuka hati gitu untuk orang baru gitu. Dan di sini yang saya lihat sebaiknya sih cukup apa ya gitu. It's okay lah, memang kayak bekerja itu juga suatu kebutuhan, juga suatu hal yang memang harus kamu lakukan gitu. Tapi ya ada kalanya gitu, kayak kamu itu mencoba gitu bisa mengimbangi antara pekerjaan kamu dengan waktu pribadi kamu untuk mencari pasangan gitu. Dan di sini jangan pernah takut untuk menghadapi masa depan, karena di sini juga ada juga ya rasa ketakutan kamu itu justru malah terhadap masa depan gitu. Kamu takut apabila masa depan kamu itu kayak nggak sebahagia dengan apa yang kamu bayangkan gitu. Kalau bisa dibuang jauh-jauh pikiran hal tersebut. Apabila kamu nantinya sudah ketemu sama pasangan hidup kamu dan kamu mampu memberikan saling kepercayaan satu sama lain, saya yakin kok cinta itu indah gitu loh. Terkadang kayak memang cara orang saja gitu yang mungkin apabila kayak gagal gitu, ya berarti dia salah jalan gitu atau salah jalur atau mungkin kayak belum menemukan orang yang pas gitu. Dan di sini yang saya lihat juga intinya sih is okay, jangan pernah dianggap sebagai kayak kesendirian, kayak kamu belum menemukan jodoh itu akhir dari segalanya, akhir dari sebuah penderitaan. Karena di balik itu semuanya gitu, tentunya itu ada seseorang yang sebenarnya itu ingin ngedapetin hati kamu gitu. Cuman orang ini mungkin kayak nunggu timingnya yang pas, atau mungkin kayak eh ini tuh kayak nunggu hati kamu itu bener-bener ngerasa siap. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu two two of two of one. Yes, Violet. Dan ada kartu Five ya, Five of Swords. Dan ada kartu Ten of Wands. Ada kartu Three of Wands. Ada kartu Seven of Cups. Dilihat dari kartunya itu memang sih kayak di sini tuh sebenarnya itu gini ya. Ya sebenarnya tuh kayak banyak juga yang ngedeketin kamu gitu. Tapi kayak di sini tuh kayak kamu itu masih pikir-pikir lagi gitu loh. Pikir-pikir lagi tuh dalam artian mungkin kamu itu sebenarnya bukan tipe orang yang banyak pilih ya, banyak pilihan, banyak cincongnya, banyak ini tuh pengen ini, pengen itu, pengen apa gitu, bukan. Sebenarnya kayak kamu itu lebih ke ini tuh siapapun gitu ya, siapapun orangnya, asalkan dia mau bertanggung jawab. Yang kedua itu yang kayak bisa ngertiin kamu gitu, bisa memahami kamu gitu. Itu sebenarnya udah cukup gitu.
Karena sebenarnya kamu di sini tuh kayak bukan tipe orang yang terlalu banyak tuntutan, banyak menuntut. Dan di sini ada kartu Five ya. Ada kartu Five of Swords yang artinya tuh apa sih gitu. Ya, kayak ini tuh gini. Sebenarnya ya saya dapat melihat ya bahwa di sini tuh kayak memang bener-bener kayak kamu itu tipe orang yang suka diperjuangkan gitu loh. Tapi dalam artian tuh perjuangan yang sungguh-sungguh gitu. Kamu juga benci juga apabila kayak ini ya tuh diperjuangkan tapi perjuangannya itu manipulatif untuk mungkin tujuan dia itu untuk ngedapetin hati kamu, tidak gitu. Karena di sini yang saya lihat kayak apabila gitu ya ada seseorang yang nantinya itu mau berjuang untuk kamu gitu ya, maka di sini kayak kamu akan memberikan perjuangan kamu yang jauh lebih besar daripada dia gitu. Dan di sini yang saya lihat juga di sini kamu juga sering ya dalam artian tuh kayak merenung gitu. Maksudnya tuh merenung terhadap apa yang saat ini tuh sedang kamu alami. Dan merenungnya itu yang kayak gini loh. Ya mungkin kayak ada juga rasa ketakutan di masa depan yang akan datang. Juga ini itu ada seperti apa sih gitu nantinya jodoh aku, ataukah mungkin dia itu bener-bener sayang sama aku, atau nantinya itu bener-bener kayak nantinya orang yang ini bakalan hadir tuh bisa ngebawa hubungan ini sampai jenjang pernikahan gitu. Terkadang kamu juga di sisi lamunan kamu itu ada hal yang seperti itu yang kamu pikirkan gitu. Dan di sini juga kamu juga sempat sih masih itu dihadapkan sama intinya tuh sebuah pertimbangan yang bener-bener yang kayak menentukan gitu loh. Mungkin flashback ke belakang dulu gitu loh ya. Dulu itu yang kayak eh kamu itu dihadapkan sama sebuah pilihan antara kamu nyari jodoh atau intinya tuh kayak kamu fokus sama pekerjaan kamu dulu. Dan akhirnya yang kamu take action gitu, yang kamu ambil tuh karena mungkin dari basic yang saya lihat di sini ya, kayak kamu itu juga pernah gitu sakitnya rasanya ditinggalkan di masa lalu sehingga kayak ngebuat kamu take action jadi lebih memilih fokus pekerjaan terlebih dahulu gitu. Sampai yang kayak bener-bener kamu itu kayak merasa asik gitu loh menjalani aktivitas kamu saat ini. Sedangkan di sisi lain gitu, flashback bukan flashback. Sedangkan di sisi lain gitu, kamu saat ini tuh membutuhkan sosok seseorang pendamping gitu. Sampai kayak bener-bener kamu lupa gitu ya, mencari atau membuka hati kamu untuk orang baru gitu. Sampai kayak bener-bener kamu lupa mencari akan hal itu. Sampai akhirnya tuh kayak kamu itu berpikir sebenarnya masih ada nggak sih jodoh untuk aku, sebenarnya masih ada nggak sih gitu orang yang benar-benar tulus memberikan hati dia untuk aku gitu. Sampai kayak benar-benar seperti itu. eh Oke, di sini ada kartu Connect Oswald dan ada kartu Queen of Pentacle dan ada kartu Two of Cup. Ada kartu Ace of Swords. And then ada kartu Ace of Wands. Di sini tuh Connect Oswald tuh yang artinya gini. Sebenarnya sih ada gitu ya, dalam artian tuh kayak orang yang nantinya gitu ya, orang yang ya mungkin gitu saat ini juga sudah terjadi gitu, orang yang bener-bener kayak mau ngedeketin kamu gitu. Tapi di sini gitu posisinya kayak kamu itu masih belum siap untuk diperjuangkan gitu. Dalam artian kayak kamu pikir-pikir terlebih dahulu gitu.
apakah dia mungkin cocok untuk kamu, apakah dia bener-bener kayak bener-bener nantinya itu bisa sayang dan setia sama kamu atau bagaimana gitu. Itu yang membuat kamu kayak jadi berpikir terlebih dahulu gitu. Dan di sini yang saya lihat gitu ya, kamu itu belum bisa gitu ya menerima kehadiran orang apabila yang kayak perjuangan dia itu hanya abal-abal gitu. Dalam artian ya kayak apabila kamu menginginkan diriku, ya udah gitu, kamu harus bisa menunjukkan perjuangan kamu yang sesungguhnya. Kalau cuma setengah-setengah, aku belum bisa menilai gitu. Kamu tipe orang yang seperti apa, keinginan kamu seperti apa, harapan kamu seperti apa gitu. Dan apabila kayak kamu udah bisa melihat gitu ya, udah bisa melihat tentang perjuangan dia yang sesungguhnya gitu, kamu baru bisa memutuskan dan memberi hati kamu untuk dia gitu. Dan ini tuh kayak ya sudah bakalan approve dia gitu. Tapi kalau cuma setengah-setengah, perjuangan yang kayak eh kelihatan kadang nggak, perhatian kadang gede di awal tapi nanti ujung-ujungnya kendor gitu, kamu belum bisa menyimpulkan akan hal itu. Karena di sini yang saya lihat gitu ya, kayak kamu itu intinya tuh nggak ingin lagi gitu dihadapkan sama ini itu sebuah ancaman lagi gitu. Ancaman apa gitu? Ya, ini kan cinta itu kayak sebuah, ya ini kayak sebuah pedang gitu. Yang bisa jadi sebuah keindahan, bisa juga jadi ancaman gitu. Dan di sini yang saya lihat kamu itu takut gitu ya. Apabila kayak nanti itu dihadapkan sama sebuah ancaman, takut apabila nanti ya kayak kamu itu sudah benar-benar memberikan semua hati kamu untuk dia, tapi hal tersebut nanti endingnya, hal tersebut kayak menjadi ancaman, justru yang kayak malah dia nantinya itu pergi ninggalin kamu tanpa sebab, mengkhianati kamu, lari bersama orang baru. Itu yang sebenarnya kamu takutkan. Dan di sini yang menjadi harapan terbesar kamu adalah ini itu ya sudah gitu, kamu harus bisa menunjukkan cinta kamu gitu ya. Di awal kamu yang seperti ini gitu, berarti kamu sampai bener-bener di akhir gitu, kamu juga harus cinta kamu itu stabil gitu. Jangan cinta yang gede doang di awal tapi endingnya itu ujung-ujungnya tuh kayak kendor gitu, nantinya tuh kayak ada yang berubah gitu. Itu yang nggak kamu inginkan gitu. Terus juga di sini clear sentience, ada kartu cakra clearing, ada kartu brilliant ide, ada kartu healthy lifestyle. Dan di sini yang saya lihat adalah sebenarnya orang yang paling kamu sukai gitu ya, orang yang paling cocok sama kamu itu adalah orang yang itu bisa jujur sama kamu, bisa terbuka sama kamu, bisa transparan sama kamu gitu. Karena di sini hal yang kamu benci itu adalah kebohongan, kemunafikan dan kemanipulatifan. Itu yang kamu benci di sini. Terus juga di sini kamu itu tipe orang yang intinya itu kayak tahu gitu loh apabila kayak nih orang ngomong secara sungguh-sungguh atau berbohong atau gimana. Kayak kamu itu di sini orang yang cukup peka akan hal itu. Jadi kayak makanya sebenarnya itu kayak ya mungkin kayak kegagalan kamu di masa lalu itu mungkin dianya itu kayak terlalu banyak bohong sama kamu gitu. Sehingga kayak kamu itu ngerasa udah nggak kuat. Terus juga di sini ada kartu clairsentience. Kartu clairsentience tuh yang artinya ya sebenarnya kayak gini loh. Clairsentience tuh dalam artian gambaran tuh ya kamu tuh tipe orang yang kayak apabila kamu misalnya itu ya kayak ada seseorang yang bener-bener bisa menunjukkan keseriusan kamu gitu.
ya maka kayak kamu ke depannya itu nggak ada hal lain yang kamu pikirkan itu selain kayak menatap fokus ke depannya menjalin hubungan bersama dia gitu ya, dan bagaimana menciptakan hubungan ini biar semakin lama itu semakin indah. Terus juga di sini ada kartu cakra clearing gitu ya. Kartu cakra clearing tuh yang artinya kayak sebesar apa cinta kamu gitu ya. Kalau kamu itu tipe orang yang ya eh sebesar kayak cinta kamu ke aku gitu, bahkan cinta kamu bisa lebih besar, kayak jadi kayak kamu mencintai seseorang itu tergantung dari pasangan kamu seperti apa cintanya dia kepada kamu gitu loh. Maka kamu akan memberikan imbal besar yang lebih yang lebih gede gitu loh daripada dia mencintai kamu. Terus juga di sini kamu itu tipe orang yang ini tuh suka berpikir realistis gitu loh. Dalam artian tuh apa ya di sini realistis tuh ya. Yang artinya itu kayak kamu itu tidak terlalu suka gitu ya terjebak dalam situasi yang kayak penuh drama, penuh sandiwara gitu. Ya sudah gitu, jalani hidup yang transparan aja gitu. Apa adanya diri kamu ya sudah gitu ya. Jadilah diri kamu sendiri daripada yang kayak kamu harus jadi orang lain. Terus juga di sini ada kartu healthy lifestyle yang artinya juga eh terkadang tuh gini, kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu gampang mikir juga gitu loh. Dan apabila yang kayak kamu itu terlalu banyak pikiran, banyak beban berat juga termasuk dalam urusan cinta ini gitu. Karena kayak kelemahan terbesar kamu adalah yang kayak kamu itu gampang mikir gitu loh. Dan yang kayak apabila kayak kamu jatuhnya nanti ke pikiran gitu, maka hal tersebut kayak bisa jadi ngedonkan tentang kesehatan kamu gitu. Jadi yang kayak bener-bener ininya itu, makanya kayak kamu itu harus capek gitu. Kalau misalnya harus bersakit hati yang sedemikian rupa banyaknya gitu, sehingga kayak kamu itu berpikir gitu, temukan aja satu orang aja yang bener-bener cukup setia sama aku, bisa ngertiin aku, bertanggung jawab gitu, dan bisa saling memahami satu sama lain. Jadi ini aja seperti itu. Oke, untuk teman-teman semuanya yang misalnya itu ada yang perlu ditanyakan gitu ya, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Dan ini itu kalau misalnya kalian ingin personal reading gitu ya, kalian juga bisa lihat kok semua keterangannya di bawah link deskripsi video ini. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Tadi ya, untuk teman-teman semuanya yang milih kartu number 3. Yuhu. Ada bakat di kartu yang nomor 3 gitu. Sebenarnya good positif sih gitu. Dalam artian tuh kayak apa yang ada di pikiran kamu itu hal yang positif. Ada kartu Queen of Wands. Ada kartu Death. Ada kartu Wheel of Fortune. Ada kartu di sini kebuka tadi The Star. Bentar lagi Oktober time, bulan terfavorit bagi diriku. Ace of Cup. Di sini tadi yang menjadi kartu pembukaan itu adalah Ace of Swords, Queen of Wands, Death, Wheel of Fortune, The Star, Ace of Cup. Kita lihat dari Ace of Swords terlebih dahulu. Ace of Swords itu yang artinya tentang gambarin tentang diri kamu sendiri adalah kamu itu orang yang intinya itu di dalam hidup kamu itu selalu penuh dengan pertimbangan. Intinya itu kayak kamu itu tipe orang yang ya seperti yang nomor 2 tadi gitu. Ini tuh kayak suka terhadap sesuatu hal yang realistis. Kamu orangnya tipe orang yang menghargai kejujuran. Kamu juga tipe orang yang intinya itu tidak suka gitu. Maksudnya itu menjalani hidup yang penuh dengan drama kemanipulatifan, dan kamu juga tipe orang yang intinya itu
selalu ya menggunakan apapun itu dengan logika, dengan pikiran dan akal sehat. Jadi yang kayak ini itu eh kamu itu tipe orang yang intinya itu kayak segala sesuatu itu kayak kamu pikirkan secara matang-matang dengan bulat gitu ya. Baru kalau misalnya sudah kamu pikirkan secara matang-matang secara bulat gitu, baru kamu bisa menyimpulkan hasilnya gitu ya, dia seperti apa. Dan di sini sesuai dengan apa yang kamu tanyakan gitu loh. Sesuai dengan apa yang menjadi tema di video kali ini, yaitu tentang masih adakah cinta sejati untukku. Eh, masih adakah masih adakah cinta tulus untukku? Jika dilihat dari kartunya sih ya sebenarnya ada gitu. Dan di sini mungkin kayak kamu itu ngerasa ya bahwa kayak jodoh kamu itu kayak mungkin kayak terlalu jauh, kayaknya tuh kayak kok nggak ada ya gitu ya. Even seseorang tuh yang ingin memperjuangkan aku, atau mungkin seseorang yang bener-bener memberikan hati tulus dia untuk aku, yang intinya tuh kayak kamu itu sudah capek lah, intinya itu harus di PHP-in, atau mungkin yang kayak ya endingnya nanti nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu loh. Dan di sini yang saya lihat memang sih gitu, yang kayak sebenarnya di sini tuh ada gitu loh, seseorang masih adakah gitu ya cinta yang tulus untukku. Sebenarnya itu masih ada. Cuman di sini yang saya lihat ya, is okay gitu. Kamu menggunakan logika kamu dalam intinya itu dalam sebuah percintaan itu boleh, tapi sebisa mungkin gitu, cinta itu jangan digunakan dalam logika, tapi gunakan dengan perasaan gitu. Gunakan logika kamu itu untuk intinya itu berhati-hati dalam memilih aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk mencintai gitu, gunakan perasaan kamu yang dalam gitu. Karena di sini yang saya lihat ya, sebenarnya yang menjadi penghambat kamu itu sebenarnya nggak ada, karena kayak mungkin kamu itu terlalu mikir gitu loh. Terlalu mikir tuh dalam artian kayak kamu terlalu memikirkan gitu. Misalnya kayak kamu itu kenalan sama orang nih gitu ya, kamu itu kayak terlalu lama menyimpulkan nih orang itu sebenarnya yang kayak gimana sih, seorang tuh yang kayak gimana sih gitu, yang pada akhirnya itu kayak nih orang itu bener-bener kayak ngerasa jenuh gitu loh, yang nantinya itu kayak lari dengan sendirinya, sehingga kayak kamu berpikir kayaknya nggak ada deh gitu orang yang bener-bener bisa serius sama aku gitu loh. Karena mungkin ada juga sih ya seseorang itu yang memang tipe orang yang suka menghargai sebuah proses yang cukup panjang, yang artinya itu setia menunggu. Tapi kayak untuk zaman sekarang gitu ya, yang saya lihat tuh kayak jarang banget gitu. Kayak satu di antara 10 orang gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh it's okay gitu. Kamu mempertimbangkan dengan logika kamu, seseorang itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya terlalu lama, terlalu panjang juga jangan gitu. Takutnya nanti juga berdampak buruk terhadap orang yang saat ini tuh lagi deket dengan kamu gitu loh. Karena yang saya lihat sebenarnya gitu ya, di sini kan ada kartu Queen of Wands gitu. Queen of Wands tuh kayak apabila kayak kamu mampu lebih intinya tuh mengimbangi gitu loh antara hati kamu dengan logika kamu gitu, saya yakin gitu kamu akan mendapatkan jawaban apa yang saat ini tuh kamu cari. Karena sebenarnya di sini ya kamu itu tipe orang yang bener-bener bisa ya, dalam artian tuh kayak bahagia itu sederhana gitu loh. Dalam artian tuh asalkan kayak kamu bisa mendapatkan seseorang yang bener-bener pas, dalam artian tuh pas di pikiran kamu dan hati kamu, yaitu udah kayak membuat kamu itu kayak merasa cukup berbunga-bunga, cukup merasa seneng. Dan di sini yang saya lihat, tenang ya, jangan pernah menganggap ya bahwa ini tuh jodoh nggak datang-datang itu sebuah akhir dari segalanya, ataupun mungkin ya sudah gitu, tamat sudah gitu. Jangan itu berpikir seperti itu, tapi anggap saja gitu ya. Ini tuh kayak kamu jadi lebih, ini tuh lebih memilah-milah lagi gitu seseorang yang baik di antara yang paling baik. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Wheel of Fortune. Kartu Wheel of Fortune itu adalah kartu yang tentang bagaimana ya, di sini Wheel of Fortune tuh tentang kayak gini loh. Kamu juga intinya sih dalam artian tuh tipe orang yang mungkin menghargai proses gitu loh. Tapi kayak terkadang kamu itu dihadapkan sama seseorang yang nggak bisa menghargai proses gitu. Jadi jatuh, sedangkan gitu harapan kamu adalah dengan menghargai proses gitu loh. Dalam artian kayak kamu itu mendapatkan cinta yang tepat gitu. Tapi kayak nih orang gitu ya, yang ini yang deket dengan kamu gitu, nanggepi sebuah proses tuh bukan seperti itu, tapi justru yang kayak malah nih orang kok justru kayak terlalu berbelit-belit ya gitu. Padahal sebenarnya yang ada di dalam logika kamu, di dalam pikiran kamu kan
ini ya kayak seiring berjalannya waktu gitu, semakin proses menghargai proses waktu berjalan gitu. Ya maka semakin kuat pula nantinya cintanya gitu. Tapi ini orang yang ini yang kamu temuin itu kayak justru jatuhnya itu salah gitu, yang kayak terlalu berbelit-belit deh gitu loh. Terus juga di sini ada kartu The Star yang artinya itu eh mungkin kayak kedepannya itu bakalan ada kok gitu seseorang di sini tuh yang bener-bener menunjukkan sisi perjuangan dia untuk intinya tuh menggapai apa yang kamu mau. Terus juga di sini ada kartu Ace of Cup. Ace of Cup tuh yang artinya ya jangan pernah di sini ya yang saya lihat tuh kamu itu nggak cocok sama orang yang ini itu berwatak keras, emosinya keras gitu. Dan di sini yang saya lihat masa lalu kamu itu adalah orang yang keras, orang yang intinya itu nggak pernah mendengerin apa yang kamu ucapkan, apa yang menjadi kamu katakan. Ini itu tipe orang yang kekeh, otaknya otak batu gitu. Itu yang nggak cocok sama kamu, sehingga yang kayak dan di sini gitu buruknya lagi gitu, kamu dipertemukan dengan beberapa orang yang seperti itu, sampai yang kayak bener-bener ya udah gitu kayak kamu ingin sendiri terlebih dahulu, ingin menghiling diri kamu terlebih dahulu gitu. Kamu yakin gitu loh, kamu tetapi kayak di dalam diri kamu itu masih yakin bahwa jodoh gitu ya, jodoh kamu itu sudah dipersiapkan sama Tuhan dan bener aja gitu. Di sini tuh masih ada gitu orang yang benar-benar kayak tulus memberikan hati dia untuk kamu. Dan di sini mungkin yang menjadi apa itu namanya, yang menjadi pertanyaan terbesar kamu, beneran gak sih gitu akan ada seseorang yang bener-bener tuh pas sama kamu. Intinya tuh kalau orang baru itu banyak gitu loh, tapi di sini kan yang menjadi sebuah question gitu ya, menjadi sebuah pertanyaan, adakah gitu yang bener-bener tulus setia sama kamu gitu. Dan di sini tuh jawabnya ada. Justru malah di sini yang saya lihat orangnya tuh bener-bener pas sama kamu gitu, orang yang bener-bener kayak bisa menghargai sebuah proses, karena itu kan yang kamu cari gitu. Karena sejujurnya kayak kamu itu bukan tipe orang yang suka menjalani sesuatu itu secara instan gitu, karena ya mungkin kamu udah pernah pengalaman kali ya gitu ngejalanin sesuatu yang secara instan, dapetnya pun juga instan gitu loh. Itu juga ada kartu pack of one. Pack of one di sini juga ada kartu Ace of one. Ada kartu The Tower. Kalau di sini yang Clarissa lihat tuh adalah kartu Eight of Pentacle gitu. Eight of Pentacle tuh yang artinya ya bener tadi gitu, gambarin tentang diri kamu dan orang yang kamu harapkan gitu. Dan di sini sebenarnya orang yang kamu harapkan tuh adalah orang yang benar-benar bisa menghargai sebuah proses gitu, karena kamu sendiri jujur ya basically itu tidak suka melakukan sesuatu itu secara instan. Terus juga di sini orang yang kamu cari itu orang yang benar-benar bisa berpikir fokus ke depannya. Dan di sini yang saya lihat orang yang nantinya itu akan hadir gitu ya, orang yang benar-benar sesuai apa yang kamu harapkan, dia bisa fokus gitu ya, menunjukkan dalam artian tuh terkadang kan ada orang yang nggak bisa gitu loh apa ya, intinya itu membagi porsi waktu waktu dia itu untuk pekerjaan dia, waktu dia untuk pasangan dia, untuk keluarga dia gitu. Dan di sini yang saya lihat kamu kayak mengharapkan tuh orang yang ini tuh bisa bisa fokus lah gitu loh, fokus terhadap pekerjaan, keluarga, terhadap siapapun gitu. Itu juga di sini ada kartu Ace of Wands gitu. Bukan cuma itu saja di sini. Dan di sini tuh yang kayak apa yang kamu harapkan tuh bukan cuma itu saja, tetapi orang yang benar-benar di dalam hati dia itu harus dilandaskan berdasarkan niat gitu. Karena kayak tanpa niat gitu ya, kayak kamu seberjuang apapun, kalau misalnya pasangan kamu tanpa ada niatan gitu, ya jatuhnya perjuangan kamu bakalan sia-sia gitu loh. Jadi makanya gitu kayak kamu itu berharap dipertemukan dengan seseorang yang ini ya tuh di dalam deep heart dia gitu ya, di dalam hati dia yang paling dalam gitu, itu ada
niatan gitu. Terus juga bukan cuma itu juga gitu. Dan di sini yang kamu cari adalah orang yang memiliki spiritual yang sangat tinggi gitu. Karena apa? Ya dengan seperti itu kamu yakin gitu loh bahwa orang ini tuh nantinya itu bakalan menuntun kamu, maksudnya itu mampu memberikan contoh lah gitu ya. Setidaknya itu contoh yang terbaik untuk kamu buat nantinya itu kamu copy atau kamu tiru gitu. Terus juga di sini ada kartu The Tower gitu. Kartu Tower tuh yang artinya rubahlah yang selama ini tuh apa yang menurut kamu itu kurang bagus di dalam diri kamu gitu loh. Dan segera perbaiki apa yang menurut kamu itu sekiranya itu harus kamu perbaiki. Sebenarnya kuncinya sih itu. Terus juga di sini ya kalau bisa jangan terlalu ini tuh jangan berpikir terlalu lama gitu loh. Karena ya ini sih berpikir tuh boleh. Yang intinya kan eh jadi kayak kamu itu lebih waspada dan hati-hati gitu loh. Biar ini tuh kayak kamu mungkin berpikir tuh biar nggak salah pilih, biar nggak salah langkah gitu. Tapi kalau misalnya berpikir yang terlalu lama juga nggak begitu bagus gitu. Karena juga berdampak juga terhadap kamu dan pasangan kamu nantinya gitu loh. Terus ada kartu Knight of Swords. Oke, ada kartu Pack of Pentacle. Ada kartu The Hangman. Two of Pentacle. Wheel of Fortune. Terus juga di sini King of Swords tuh yang artinya itu nih orang itu kayak bener-bener nantinya itu sepaket kok untuk kamu gitu. Dalam artian tuh apa yang kamu cari itu ada di dalam diri dia. Terus juga di sini ada kartu Pack of Pentacle yang artinya mungkin ya gitu. Ada kalanya itu seseorang kayak memang itu gampang jenuhan gitu loh. Dalam artian mungkin saat ini kamu juga ngerasa jenuh terhadap pekerjaan kamu, dan saat ini pun juga kamu ngerasa jenuh terhadap apa yang kamu alami saat ini gitu. Dan cobalah gitu ya, gunakan kejenuhan tersebut mencoba membuka hati untuk orang baru, karena bagaimanapun juga di sini tuh akan ada perubahan besar yang nantinya itu akan kamu hadapi. Perubahan besar apa? Dalam hal, tentunya dalam hal asmara kamu gitu. Mungkin kayak kamu flashback ke belakang kemarin memang kayak belum nemu aja sosok seseorang yang pas di dalam hati kamu, tapi kedepannya di sini tuh akan ada seseorang yang mempertimbangkan kamu di dalam hidupnya. Yang artinya itu kayak kamu masuk di dalam pertimbangan hidup dia gitu. Dan tidak menutup kemungkinan the well of the year ini itu akan datang menyebut kamu. Yang artinya itu keberuntungan mungkin di tahun depan itu akan datang di dalam kehidupan kamu gitu. Baik dari kehidupan asmara maupun kehidupan yang lain-lain. Karena ya pada dasarnya gitu ya, kayak kamu saat ini tuh kayak berharap gitu ya, ini tuh dipertemukan dengan seseorang yang sebisa mungkin nantinya itu bakalan bisa jadi jodoh kamu gitu. Terus di sini ada kartu creative rating yang artinya tuh untuk saat ini gitu ya, sembari orang ini tuh belum datang gitu ya, gunakan kreativitas kamu untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Tetapi jangan sampai juga kamu lupa keasyikan terhadap apa yang kamu lakukan saat ini gitu. Karena sebenarnya relationship harmoni gitu ya, orang yang mengajak ini itu sebuah hubungan relationship yang ininya tuh yang ngajakin kamu nantinya tuh ya pasti orang ini tuh akan segera hadir gitu loh. Dan di sini ada kartu counselor gitu, yang artinya tuh apa sih gitu ya, sebisa mungkin
Jangan gunakan gitu ya masa lalu itu sebagai rasa ketakutan yang akan kamu hadapi di masa yang akan datang. Tapi gunakan aja masa lalu itu sebagai pembelajaran diri, biar kayak kedepannya itu kamu semakin tahu jalan gitu loh. Jalan mana yang ini bagus atau tidak gitu, jalan mana yang intinya itu nggak boleh kamu ambil. Dan jangan digunakan masa lalu itu sebagai trauma atau ketakutan di masa yang akan datang. Terus juga di sini ada kartu prosperity gitu ya. Prosperity itu di sini ya, kartu prosperity itu yang artinya itu gambarin tentang is okay gitu. Memang di sini saya lihat ya, sangat saya hargai bahwa kamu itu tipe orang yang kayak memang itu pekerja keras, orangnya itu ulet gitu. Tapi ya jangan intinya itu jangan lupa juga gitu keasikan kamu bekerja, tapi nantinya itu kayak kamu lupa terhadap apa yang harus kamu lakukan saat ini tuh, bahwa kayak kamu itu saat ini tuh harus intinya tuh kayak udah waktunya gitu ya, udah waktunya buat kamu itu bersanding ke jenjang pelaminan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading, silakan ya. Tentang cara-caranya, semuanya, keterangannya, daftar list price-nya itu ada di bawah link deskripsi video ini. Dan aku ingetin lagi ya, yang belum subscribe silakan subscribe channel Tarot Trading Indonesia, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa di-share ya video aku di semua media sosial kamu, agar teman-teman semuanya juga mendapatkan manfaat yang sama. Jadi seperti itu dulu ya. Sepertinya sampai di sini mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan di dalam hidup kamu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah. Love you for all.